Good Morning Indonesia yang makin mendunia. Kita langsung menuju ke salah satu kebun anggur yang terbesar di Indonesia, FMs. Luasnya 2000 meter persegi. Jumlah pohonnya ada ratusan. Jenis anggurnya juga puluhan macam. Lokasinya ada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Makanya kebun ini dikenal dengan nama Jogja Anggur. Nih, kenalin FMs, Mas Danang sebagai pencetus kebun anggur di sini. Monggo diceritakan, Mas. Bagaimana ide awalnya, Mas? Itu berawal dari hobi. Jadi dulu menanam anggur. Pertama satu pohon saya membeli anggur dari teman kolektor. Jadi saya tanam di samping rumah. Dan ternyata ketika saya tanam beberapa bulan kemudian anggur itu berbuah sangat lebat. Oh, kirain Mas Danang nanam anggur, tapi tumbuhnya stroberi. Nanam anggur di halaman rumah belakangan ini memang lagi booming ya, FMs. Malahan Mas Danang bisa menghasilkan banyak cuan dari hobinya. Bahkan hampir semua jenis anggur dari seluruh dunia ada di kebunnya Mas Danang. Tapi bibit anggur dari luar negeri gak bisa sembarangan ditanam di iklim kayak di Indonesia ini. Soalnya anggur lebih cocok ditanam di negara 4 musim. Makanya perlu bibit yang bisa beradaptasi dengan iklim di Indonesia. Yang jadi andalan di sini adalah bibit anggur dari Ukraina. Widih, jangan-jangan Rusia menginvasi Ukraina gara-gara anggurnya juga nih. Tapi semua udah terbukti, FMs. Anggur yang biasa tumbuh di iklim sejuk ternyata juga bisa tumbuh di Indonesia. Malahan rasa buahnya juga tetap manis. Bisa dibuktiin nih pakai alat refrakto atau Brixmeter. Alat ini bisa mengukur tingkat kemanisan anggur, FMs. Kalau angka di atas 20, berarti anggurnya benar-benar manis. Wow. Biarpun begitu, tetap ada bedanya sih, FMs. Dibandingkan di negara asalnya, hasil panen di negara tropis cuma setengahnya aja. Cuma kalau di negara tropis, panennya bisa 3 kali dalam setahun. Sementara kalau di negara 4 musim, cuma bisa panen setahun sekali. Dari panen anggur, omsetnya Mas Danang bisa mencapai 20 juta rupiah per bulan. Malah kalau pas panen raya, bisa 2 kali lipatnya tuh, FMs. Di sini bisa juga loh, FMs. Kalau mau wisata anggur, lumayan kan? Bisa buat ngabuburit yang berfaedah. Tiketnya juga cuma ceban, alias Rp10.000 per orang. Kalau mau metik anggur sendiri juga bisa kok. Tapi bayar lagi ya, sekitar Rp100.000 aja. Atau kalau mau beli bibit anggur buat nanam di rumah, tinggal pilih aja. Mau yang harga 150 ribuan sampai yang harga jutaan juga ada, FMs. Kalau mau sekalian buka puasa di sini, bisa juga nih nyicipin kopi dari anggur. Kopi dari anggur? Kayak apa rasanya ya? Nah, ini adalah kopi anggur. Ini adalah salah satu olahan dari produk turunan buah anggur, di mana kopi dan anggur disatukan menjadi fermentasi alami dan menjadi sajian minuman yang istimewa. Oh iya, FMs, kalau mau beli bibit anggur via online bisa juga kok. Bisa ngirit ongkos tiket ke Jogja kan? Siapa tahu pengen jadi petani anggur kayak Mas Danang. Wah, asik ya, FMs. Kebun anggurnya, widih, ada di Jogja, ada juga di Malaga. Tapi yang buat berbuka puasa mana nih kok? Ya nggak bisa dicip-icip sih, maksudnya ya selain di kebun gitu loh ya. Nah, tapi tenang ya, udah saya siapin, fans. Pengen tahu kayak gimana? Ini dia. Fans, ada anggur, wortel, alpukat, sampai jahe. Wait, tar dulu. Kita bukan mau langsung masak ya. Coba perhatiin deh. Keempatnya ternyata mirip banget sama organ tubuh manusia. Mulai dari anggur yang mirip sama alveoli paru-paru. Potongan buah wortel ternyata mirip sama pupil mata. Jahe 11-12 nih sama bentuk lambung. Dan ada alpukat yang bentuknya mirip kayak rahim. Memang nggak ada kaitannya secara langsung ya, fans. Tapi yang jelas, kalau judulnya buah dan sayuran, pasti bagus buat kesehatan tubuh kita. Termasuk keempat sumber makanan tadi, fans.
Nah, kali ini kita simak kolaborasi anggur dan beberapa buah yang lain. Menu yang bakal dibikin namanya Fruit Tart. Buat buka puasa atau buat cemilan saat sahur, bisa banget tuh fams. Kalau buah-buahnya udah ready, tinggal tartnya aja nih yang kudu diracik dulu. Adonan bahan-bahan keringnya punya cita rasa yang rame banget fams. Ada rasa manis dari gula halus dan rasa gurih dari tepung kacang. Sepintas, cara bikin adonan tart ini mirip-mirip sama cara bikin pie. Next, adonan yang udah jadi harus didiamkan selama 1 jam. Kemudian tinggal dicetak deh. Yuhuu! Jangan harap tartnya dibentuk segede gambreng ya fams, karena cetakannya mini-mini abis. Gak heran kalau disebutnya Petit Fruit Tart, yang artinya kue tart buah dengan ukuran kecil. Sambil nunggu cake-nya dipanggang, giliran bahan cream cheese yang siap diolah. Anyway, cream cheese inilah yang bakal jadi bagian topping barengan sama aneka buahnya. Mulai dari yogurt, gula halus, sampai cream cheese diaduk jadi satu. Spesial untuk yogurtnya adalah jenis yogurt plain yang dipakai dalam adonan. Yogurt plain punya kadar gula yang rendah karena gak ada kandungan perasa atau pemanis sama sekali. Terakhir, tinggal tambahin whipped cream. Jadi deh cream cheese-nya. Ini dia fams, definisi tart yang modern abis, punya ukuran yang gak mainstream. Plus basis toppingnya itu loh, fruity abis. Gak cuma cream cheese yang full abis nutupin tartnya, ada 2 varian buah di setiap porsinya. Untuk buah-buahan yang nampang jadi topping, wajib buah-buahan yang masih fresh. Selain bisa bikin tartnya makin cantik, aneka buahnya juga punya kandungan vitamin yang juara. And now, please welcome Petit Fruit Tart from Kaja Patisserie. Cantik dan gemesin kan fams? Kapan lagi nih makan fruit tart dengan tekstur dan rasa yang unik kayak gini? Kandungan vitamin C pada varian buahnya bisa jadi booster kamu nih setelah seharian berpuasa. Fams, udah hari Jumat ya? Wah, that means weekend. Udah di depan mata nih weekend. By the way, kira-kira mau kemana nih fams? Mau jalan-jalan kemana? Bingung? Tenang, saya punya beberapa referensi nih. Pengen tahu? Yuk, langsung aja kita simak yang satu ini. Berangkat! Fams, alam Indonesia memang gak ada habisnya buat dijelajahi. Satu lagi nih, spot wisata terbaru yang bisa kalian jajal. Namanya Jembatan Gantung Girpasang. Ini bukan jembatan gantung biasa fams, terletak di sisi tenggara lereng Gunung Merapi. Jembatan gantung ini tingginya 150 meter. Tinggi ya? Makanya, gak salah kalau Jembatan Girpasang dinobatkan menjadi salah satu jembatan gantung tertinggi di Indonesia. Wah! Di sini juga ada gondola wisata yang berada persis di samping jembatan. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Genting Highland di Malaysia atau bahkan ke Swiss sana. Kalau mau ngerasain sensasi naik gondola di ketinggian, di Klaten juga ada kok fams. Gak kalah keren, dijamin deh. Nama Girpasang sendiri diambil dari nama dusun. Lokasi jembatan ini berada, tepatnya di Dusun Girpasang, Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jembatan sepanjang 120 meter ini menghubungkan Dusun Girpasang dengan Dusun Beringin. Jembatan ini sebenarnya belum lama dibangun, tepatnya baru jadi pada Desember 2021 kemarin. Sebelum ada jembatan, Dusun Girpasang sangat terisolir fams. Selama puluhan tahun, warga terpaksa harus naik turun jurang untuk beraktivitas maupun keluar masuk kampung. Mereka mesti menyusuri jalan setapak yang curam, licin, dan minim penerangan. Sebelum dibuat semen seperti ini, dulunya jalan setapak ini hanya berupa tanah. Kebayang ya kalau ada yang sakit atau mau melahirkan? Dusun yang hanya dihuni 12 kepala keluarga ini memang berada di puncak bukit yang sekelilingnya adalah jurang yang sangat dalam. Sebelum jembatan gantung dibangun, warga setempat sempat membuat gondola sederhana yang ditarik dengan mesin motor. Gondola ini untuk mengangkut hasil panen atau hewan ternak. Nah, sejak adanya jembatan gantung, dusun ini jadi nggak terisolir lagi deh. Bukan hanya membuka akses warga setempat, warga dari luar kota juga berbondong-bondong pada piknik ke sini. Mantap! Apalagi dengan adanya gondola wisata FMs,
seperti halnya gondola barang untuk mengangkut hasil panen tadi. Gondola wisata juga dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat. Gondola yang bisa mengangkut 4 penumpang ini dijamin ngasih sensasi tersendiri banget, fams. Bener-bener memacu adrenalin banget deh. Antara takut akan ketinggian atau kagum akan keindahan, bedanya emang tipis banget, fams. Yang jelas, gondola yang digerakkan menggunakan listrik ini dijamin aman, fams, karena bisa menahan beban hingga 400 kg. Berada di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut, spot wisata ini memang cocok banget nih buat cari udara sejuk khas pegunungan. Jarak dari sini ke puncak Merapi juga deket banget, cuma tinggal 4 km aja. Kalau mau ngopi-ngopi cantik, pas buka puasa juga bisa, fams. Pilihan kafenya ada banyak, tinggal pilih aja mau yang mana. Menunya bisa coba nih yang khas daerah sini, yaitu nasi jagung. Waduh, makan nasi jagung sambil nikmatin pemandangan sekitar, rasanya juara, fams. Fams, buat kalian yang tinggal di sekitaran Jogja, bisa nih mampir ke sini. Tempatnya baru buka akhir Desember 2021 lalu. Konsepnya mini zoo gitu deh. Suraloka Zoo, itu dia namanya. Lokasinya berada di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Jalan Boyong, Kaliurang, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Begitu datang, kalian akan disambut oleh taman bunga berupa greenhouse yang gede banget. Karena spotnya sebelum loket masuk, di sini kalian gak perlu bayar. Gratis, tapi tempatnya bagus loh, fams. Mata kalian bakal dimanjakan oleh ratusan tanaman anggrek warna-warni. Kalau kalian tertarik ingin bawa pulang anggreknya, bisa kok. Soalnya anggrek-anggrek ini emang dijual untuk umum. Puas melihat anggrek, waktunya masuk ke area zoo. Tiketnya murah kok, fams. Cuma Rp30.000 aja. Suraloka Zoo ini jadi tempat wisata terbaru di kota Gudeg. Jaraknya dari Malioboro cuma 40 menitan aja. Mau mampir sama bestie maupun pasangan, sama-sama keren kok. Sama-sama oke, fams. Sekarang kita mau kenalin sama fams semuanya yang ada di rumah. Kegiatan apa sih kita hari ini di Suraloka Zoo ini ya? Betul. Sebutannya zoo, berarti ada kebun binatangnya? Ada kebun binatangnya juga. Baik. Di sini tuh kita bisa lihat ada permainan wahananya. Ada yang mau main kereta, bisa. Bisa ya? Flying fox juga bisa. Flying fox bisa. Di atas sana flying fox-nya. Yeay. Terus di sini ada apa? Ada apa ya, Kak? Kandang burung, Kak. Kandang burung, namanya dia aviary. Aviary. Terus ada apa lagi nih? Ada permainan wahana air mancur, taman, tempat selfie, jelas ada banyak ya. Banyak di sini, Kak. Banyak banget. Suraloka Zoo ini memang jadi magnet wisata baru di Kaliurang dan lereng Merapi. Setiap harinya bisa didatangi 1.000 pengunjung. Bahkan kalau weekend bisa 3.000 orang. Di sini kalian bukan cuma bisa melihat hewan aja, tapi sekalian berinteraksi langsung. Termasuk ngasih makan burung merpati kipas di areal terbuka ini. Mereka bakal berterbangan dari kandang untuk berebut makanan, fams. Cukup beli makanan burung seharga Rp5.000 aja. Kalian bisa merasakan dikerumunin puluhan burung merpati. Mau nyantai-nyantai sambil naik kuda juga bisa, fams. Dengan Rp30.000, kalian bisa duduk manis di atas kuda sambil mengelilingi area zoo selama 20 menit. Meski konsepnya mini zoo, fasilitas pendukungnya lengkap banget, fams. Ada aviary atau kubah yang berisi puluhan burung. Di sini kalian bisa berfoto bersama burung Makau alias si paruh bengkok. Ada juga foto bareng iguana. Cukup bayar Rp10.000, kalian udah bisa foto-foto bareng. Tapi kalau mau foto, hati-hati sama kuku Makau dan iguana ya. Lumayan tajam, fams. Di Suraloka Zoo ini, kebanyakan hewannya memang berjenis unggas. Sengaja dipilih supaya aman ketika berinteraksi dengan pengunjung. 2, 1, wow! Nah, kalau wahana yang ini, wajib kalian coba nih, fans. Main Flying Fox secara berpasangan alias couple. Dengan membayar Rp30.000, sensasi bermain bersama pasangan gini dijamin beda, fans. Di mini zoo ini juga ada game AR alias Augmented Reality. Permainan virtual ini gak kalah rame dibandingkan permainan outdoor. Soalnya kita dituntut untuk terus bergerak. Ibaratnya olahraga tapi secara gak nyadar ya, fams.
Dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, kita geser ke Jawa Timur, fams. Kalian pernah lihat pola tanaman crop circle? Itu loh pola teratur yang terbentuk di atas ladang. Dulu sih sering dianggap misterius, terus dihubung-hubungkan sama makhluk asing dari planet lain. Katanya ini hasil dari pesawat milik alien, fams. Kalau di Kediri, tepatnya di Desa Kedung Malang, Kecamatan Papar, ada juga nih lahan persawahan dengan pola yang cantik. Tapi fams, ini bukan hasil buatan alien ya. Kalau ini asli buatan tangan manusia. Crop circle di Kediri ini sempat viral setelah diunggah Gubernur Jawa Timur di akun sosial media miliknya. Sebenarnya, crop circle ini diprakarsa oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tujuannya sih untuk mengembangkan wisata edukasi mengenai pertanian bagi anak-anak. Maka, dibuatlah bentuk crop circle untuk daya tarik bagi pengunjung. Oh iya, crop circle ini dibuat di atas lahan sawah seluas 2,1 hektar. Hasil karya kelompok tani ini awalnya hanya rest area, fams. Karena Pemda Kediri punya program pengembangan desa wisata. Akhirnya, lahan persawahan ini dikembangkan untuk meningkatkan potensi. Nih fams, kalau mau lihat crop circle yang asli, bisa datang ya ke Kediri. Oke fams, udah jam 6 pagi. Artinya saya harus pamit nih. Tapi jangan khawatir, Joy Ricci akan kembali lagi hari Senin di jam yang sama. Tonton terus Seragam Indonesia ya, karena Indonesia mendunia. Jumat barokah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajang World Superbike memasuki seri pertama 2022 di sirkuit Aragon. Apakah persaingan masih terjadi antara Jonathan Rea dan Toprak Razgatlioglu? Superbike Aragon, race pertama, Sabtu 9 April jam 6.45 malam. Race kedua, Minggu 10 April jam 6.45 malam. Ini baru Trans 7.